Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video pemain naturalisasi Malaysia, Dion Coles, memastikan Indonesia pulang lebih awal di Piala AFF. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. ASEAN karena turunkan skuad muda, Indonesia gebrak Myanmar di kandang Myanmar dengan skor 1-0. Melalui tendangan Asnawi di menit 76, Indonesia memecah kebuntuan karena hasil imbang di babak pertama. Sempat jadi bahan lelucon negara tetangga karena turunkan skuad muda, bahkan pemain keturunan Malaysia Dion Coles pernah berjanji akan memulangkan timnas Indonesia lebih awal di Piala AFF. Akan tetapi Indonesia malah memetik kemenangan, sedangkan Malaysia sendiri hanya memberikan hasil imbang dengan Kamboja. Kapten Tim Nasional Malaysia, Dion Coles melontarkan pernyataan yang mengejutkan dan memicu kontroversi di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara menjelang Piala AFF 2024. Meskipun Tim Nasional Malaysia tidak berada satu grup dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Dion Coles dengan percaya diri menyatakan bahwa skuad Harimau Malaya akan memastikan Indonesia tidak akan melaju hingga semifinal. Jika kami bertemu dengan mereka baik di babak grup atau semifinal, kami akan memastikan mereka pulang lebih awal, ujarnya. Pernyataan Dion Coles yang penuh keyakinan ini menimbulkan berbagai reaksi. Banyak yang mempertanyakan mengapa Dion begitu fokus pada Indonesia padahal mereka harus terlebih dahulu menghadapi lawan-lawan di grup mereka. Ada yang berpendapat bahwa ucapannya sebagai bentuk ketakutan terhadap kekuatan timnas Indonesia. Harimau Malaya tetap padu walaupun seri. Guys, review ni pendek sikit pasal abang baru cabut gigi. Cakap pun susah, apa benda ni weh. Game Malaysia lawan Kamboja semalam ramai dah komen. Permainan slow lah, player nampak kekok lah, kurang chemistry dan banyak ball watching. Tapi untuk abang ada 3 benda positif. Yang pertama, pemain muda kita mantap doh. Bagastia ni masuk je terus bagi impact. Gol dia kat near post tu tajam beg. Seorang lagi Pavitran, walaupun hanya main untuk seketika, boleh tengok potensi dia guys. Laju dan fizikal kuat walaupun hanya berumur 19 tahun. Jimmy Raymond walaupun dia buat blunder, tapi abang merasa kalau dia tak begitu gementar, ini seorang right back yang bagus. Work rate memang tinggi dan dia yang buat paling banyak completed pass semalam. Dan last kali, kombinasi midfield kita memang balance. Dari Samin sebagai destroyer kepada creativity Hendrik dan juga Wilkin yang sangat bahaya bila lewat menyerang kotak penalti. Untuk jiran serempun yang meninggalkan banyak DM dan ketawakan kita, jangan risau. Malaysia akan jumpa Indonesia di finals AFF. Lepas tu kita boleh tengoklah siapa yang Ini kuat. adalah prediction aku untuk timnas Indonesia versus Myanmar guys ya. Perlawanan yang akan berlangsung pada jam waktu Malaysia guys, 8.30 malam. Dan jadi aku akan live untuk nonton perlawanan ini. Jadi prediction aku guys untuk perlawanan Indonesia menentang Myanmar yang bakal berlangsung nanti adalah 3-1 guys. Okay, jaringan daripada Marcelino, Ronaldo Kuate dan Rafai Strike lah kalau mereka diturunkan. Jadi 3 player ni akan dijaringkan gol ke atas Myanmar, dan 1 gol bolos mungkin daripada player Myanmar sebab mereka main di rumah, tuan rumah Myanmar sendiri. Dan aku rasa timnas Indonesia pasti bisa menang walaupun membawa pemain muda, tapi aku rasa dengan pemain muda ini kita jamin bisa menang ke atas timnas Myanmar guys. Walaupun Myanmar menurunkan skuad yang terbaik menentang timnas Indonesia yang majoritinya skuad muda, tapi tiada masalah guys untuk kita menang ke atas Myanmar guys. Aku tengah tunggu perlawanan ini, jadi aku akan live. Jadi insyaAllah guys, kalian doakan untuk timnas Indonesia bisa menang pada malam ini. Dan jadi guys, komen dalam video ini. Pelatih Myanmar pada konferensi persnya juga menyebut jika timnas Indonesia memang layak menjadi tim yang difavoritkan untuk menang, karena timnas Indonesia memiliki intensitas yang bagus. Namun tak senada dengan tim-tim ASEAN lainnya yang menurunkan skuad utama, timnas Indonesia menjadi bahan berita karena menurunkan skuad muda atau pemain lapis. Tim ASEAN lalu menyebut Indonesia hanya memperolok Piala AFF. Padahal pada kenyataannya Sintayong memiliki tujuan untuk meregenerasi pasukannya agar memiliki banyak jam bermain dan melatih mental pemain di ajang internasional.
Bahkan pengamat sepak bola Malaysia menyebut jika tak perlu untuk mencontoh gaya Indonesia karena akan merusak standar dari Piala AFF, dan meminta timnasnya untuk menurunkan skuad terbaik agar bisa memenangkan Piala AFF tahun ini. Namun gebrakan demi gebrakan pelatih Shin Tae-yong lagi-lagi membuat publik sepak bola menganga, karena dengan skuad lapisnya, Indonesia sudah memperoleh kemenangan pada laga perdana. Breaking news guys, yes, full time timnas Indonesia berhasil menang di laga perdana Piala AFF 2024 dengan mengalahkan tuan rumah Myanmar dengan skor akhir 1-0 guys. Gol tunggal yang dibikin oleh El Capitano, sang legend timnas Indonesia, Asnawi Mangku Alam guys, yang memanfaatkan scrimmage di depan gawang Myanmar dan berbuah gol untuk timnas Indonesia. Ya, kalau kita lihat perbedaan dari babak pertama dengan babak kedua, sangat terlihat jelas bedanya guys. Permainan jauh lebih hidup dan berkembang setelah Rafael Strijk, Detan, dan Asnawi masuk di babak kedua, di mana Rafael Strijk ini mampu menarik 2-3 pemain guys, yang bertujuan untuk membuyarkan pertahanan dari Myanmar. Dan untuk lini pertahanan timnas Indonesia di babak kedua itu jauh lebih baik daripada babak pertama. Apalagi setelah timnas Indonesia unggul 1-0, pertahanan timnas Indonesia udah semakin sulit untuk ditembus. Dan 2 jempol untuk Donitri yang benar-benar menjaga lini pertahanan timnas Indonesia dengan sangat luar biasa. Meski sebenarnya masih banyak PR timnas Indonesia, tapi setidaknya dengan hasil malam ini meningkatkan kepercayaan diri dan kekompakan di pertandingan selanjutnya. Kalau menurut kalian gimana nih melihat pertandingan malam ini, dan kira-kira siapa nih man of the match? Kalian puas gak dengan permainan timnas kita? Ada 7 pemain debutan, 6 apa 7 ya yang main di timnas untuk AFF ini. Yang gue tahu salah satunya ada Detan dan juga Pak Pahan, tapi Pak Pahan belum dimainin tadi. Si Detan kan sama Pak Pahan ini pernah ngikut untuk uji coba U20 dan U23. Sayangnya mereka nggak masuk squad, tapi akhirnya dipanggil untuk timnas AFF ini. Gimana juga menurut kalian permainan Marcelino, Asnawi, Ferrari, Struijk? Untuk hasil ya kita harus puas karena kan menang, dapat 3 poin, walaupun untuk ngegolin untuk kayak ngos-ngosan, apalagi di babak pertama Vietnam justru yang banyak peluang dan pressing, sementara kita baru mulai bergerak di babak kedua. Kurang lebih begini statistik untuk babak kedua tadi, lumayan lah ya. Walaupun babak pertama tuh kayak zong banget menurut gue. Tapi sesuai kata Unmark tadi di X, ngapain banyak-banyakan gol kayak Thailand 10-0 ke Timor Leste, sementara 1-0 juga kita juga ngasilin 3 poin. Jadi nggak usah lah capek-capek pamer sampai 10-0, kita bisa dapat poin dengan 1-0 tadi. Ternyata gol bunuh diri ya, bukan golnya Asnawi. Jadi gol bunuh diri salah seorang pemain Myanmar. Kita nanti masih harus berhadapan dengan Laos dan juga Vietnam, dan Vietnam udah menang 2-0 atas Laos kalau nggak salah ya. Tadi pokoknya golnya berurutan, abis kita ngegolin ke Myanmar, terus Vietnam juga ngegolin ke Laos dan menyusul lagi gol keduanya. Jadi kayaknya skor akhir mereka 2-0 dan kita dan Laos kita dengan Vietnam tuh sama kayaknya, sama-sama dapat poin 3. Sementara Singapura belum bermain, jadi kan ada 10 negara, jadi dibagi 2 grup. Untuk sementara di klasemen grup B ya Vietnam memimpin karena mereka 2-0, kita kedua karena kita 1-0. Gimana guys pertandingan malam hari ini, kalian puas gak? Kemenangan ini tentunya sudah menjadi target timnas Indonesia di laga ini. Sebab, hanya tim peringkat 1 dan 2 di klasemen akhir grup B nantinya yang bisa lolos ke babak semifinal.